Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kita lanjut yuk bahas soal-soal TKP part 2 ini ya di tahun 2025. Tapi teman-teman juga bisa menyimak video-video saya sebelumnya karena banyak juga soal-soal TKP. Jadi bisa menambah referensi teman-teman. Jadi intinya dalam menghadapi situasi tes apapun itu intinya adalah latihan. Jadi semakin banyak latihan semakin terbiasa untuk menghadapi soal-soal dan pada akhirnya teman-teman nanti ketika tes itu akan sangat mudah gitu ya untuk menjawabnya. Oke, teman-teman, ini berbeda soalnya dengan yang sebelumnya. Kita akan latihan soal. Jadi pas saya menampilkan soal, silakan teman-teman pause dulu, kemudian teman-teman coba jawab. Setelah coba jawab, nanti teman-teman cocokin dengan jawaban saya. Oke, gitu ya. Kita bahas dulu. Baik teman-teman, soalnya berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kita lihat yang pertama, saya, oke, teman-teman yang pengen tahu konsepnya terlebih dahulu, coba tonton video sebelumnya ya, ataupun video-video saya yang udah agak lama juga itu masih relevan untuk tes TKP karena ini soal-soal disusun berdasarkan pada yang saya tanyakan ke teman-teman saya ya. Oke. Saya merupakan bendahara kantor pada saat mengerjakan laporan keuangan, tiba-tiba laptop yang saya gunakan tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan. Padahal laptop saya tersebut memiliki beberapa data penting perusahaan. Mengatasi hal tersebut, maka yang saya lakukan adalah, nah ini teman-teman kita fokus ya. Jadi dia sebagai siapa? Sebagai bendahara kantor. Apa yang terjadi? Laptopnya tiba-tiba ada data penting, tapi tiba-tiba mati ya. Apa yang harus dilakukan nih berdasarkan pada konsep teknologi informasi dan komunikasi? A. Segera melaporkan kepada atasan dan meminta petunjuk lebih lanjut. Nah, ini kita keep dulu ya. B. Segera menghubungi teman yang saya percayai untuk memintanya memperbaiki laptop. Enggak ya, teman-teman, karena TIK itu berkaitan dengan keamanan data juga, apalagi keamanan data menjadi salah satu isu penting. Jadi pasti akan keluar nih ya untuk soal TKP. Kita lihat C, mencoba untuk memperbaikinya dengan menonton langkah-langkah penyelesaiannya di YouTube. Ingat ya teman-teman, ini tuh jangan sampai datanya hilang karena ini udah penting banget. Jadi sekedar menonton di YouTube aja itu belum cukup gitu ya untuk mengatasi pengamanan data. Penting. D. Membawa laptop tersebut ke tempat servis. Wah, ini juga enggak ya. Pasti akan berbahaya untuk data. Jadi data itu sangat penting ya, teman-teman. Jadi harus dijaga. Kemudian segera membawa laptop kepada ahli IT perusahaan dan meminta untuk memperbaikinya. Gimana, teman-teman? Jadi jawabannya A atau E? Ya, betul banget. Jadi jawabannya adalah E. Karena ini harus diberikan ke ahlinya, ya. Kita harus memberikan ke ahlinya karena ini berkaitan dengan data perusahaan, data penting. Kemudian yang empat ada di A, ada di C yang tiga, yang B ada dua, kemudian satunya, oke, ini satu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu cara jawab untuk teknologi informasi dan komunikasi. Dan untuk soal-soal TKP pasti ada petunjuk di atasnya, teman-teman. Jadi jangan khawatir, teman-teman pasti langsung bisa gitu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Pelayanan publik. Pelayanan publik harus menunjukkan sikap ramah dan berorientasi pada pelanggan atau masyarakat. Pada saat mengerjakan pekerjaan kantor yang padat dan harus segera diajukan kepada atasan, tiba-tiba datang seorang tamu yang masuk ke ruangan Anda dan bertanya alamat ruangan tertentu. Sikap Anda adalah, nah teman-teman biasa ya terjadi kayak kita lagi sibuk banget, butuh konsentrasi, tiba-tiba ada yang datang untuk menanyakan ruangan atau menanyakan orang tertentu apa yang kita lakukan. Pasti dalam situasi itu kita nggak boleh menunjukkan sikap kita bete atau kita nggak seneng gitu ya, karena dia itu adalah sebagai tamu di kantor kita. Maka yang kita lakukan adalah A. Menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Anda sedang ada deadline yang harus segera diselesaikan. Ini nggak menyelesaikan masalah ya teman-teman, karena yang ditanya adalah ruangan tertentu, tapi kita malah menjelaskan bahwa kita lagi sibuk gitu ya. Tapi dia nggak memberikan solusi, berarti ini nggak. Mengantarkannya sampai ruangan tujuan, posisinya kita
udah harus ada yang disampaikan ke atasan ya teman-teman. Jadi kita cari yang win-win solution. Tapi kita keep dulu untuk yang ini. Yang C, memberitahunya arah lokasi ruangan yang ingin ia tuju. Bisa ya. Waspada dengan orang tak dikenal dan fokus menyelesaikan pekerjaan Anda. Enggak ya. Meminta rekan yang tidak sibuk untuk mengantarkannya. Bisa juga teman-teman. Tapi kita lihat nih. Opsi yang benar itu ada di C ya. Kita harus tetap ramah, setidaknya menunjukkan arah. Kalaupun kita tidak antar, dengan menunjukkan telah memberikan solusi dan kita bisa langsung fokus ke pekerjaan kita. Nanti yang berikutnya kita bisa yang E, meminta rekan yang tidak sibuk untuk mengantarkan. Kemudian yang B, mengantarkannya sampai ruangan tujuan. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini juga tidak membutuhkan waktu lama, namun dalam soal ini kan kita sedang padat ya dan tidak spesifik apakah ruangan jauh tidak, jadi kita nggak usah overthinking. Kita adalah menunjukkan pelayanan publik adalah memberitahu arah lokasi, berarti ini sudah win-win solution. Gitu ya cara jawabnya teman-teman. Kita next berikutnya jaring kerja. Lara adalah seorang desain grafis baru di sebuah agensi pemasaran yang menawarkan pelayanan dalam kampanye media sosial. Proyek pertama yang diberikan kepadanya adalah merancang materi promosi untuk klien besar. Ya, sebentar. Rekan-rekannya sudah berpengalaman dalam membuat konten kreatif yang menarik. Sementara Lara merasa kesulitan dalam memahami tren dan gaya desain yang diinginkan. Sebagai kepala tim kreatif, Tiara perlu membantu Lara agar dapat berkontribusi dengan baik. Maka yang Tiara lakukan adalah, nah teman-teman, jadi soal TKP itu ada yang panjang, ada yang pendek, jadi kita belajar aja semuanya ya. Nah, posisinya adalah yang pertanyaan adalah Tiara. Jadi jangan sampai teman-teman fokus ke Lara, karena Tiara ini posisinya sebagai apa teman-teman? Kepala tim kreatif. Sementara Lara adalah pegawai atau desainer grafis baru. Maka apa yang harus dilakukan? A. Tiara merekomendasikan Lara untuk mengikuti workshop desain grafis selama sebulan yang mencakup tren terbaru dan teknik. Tapi ingat, ini tuh jejaring kerja gitu ya teman-teman. Kayak mengutamakan hal yang ada di tim gitu ya. Tapi kita keep dulu. Tiara menunjuk seorang desain grafis senior yang memiliki pengalaman luas dalam proyek serupa untuk menjadi mentor bagi Lara. Bener juga ya. C. Tiara mengatur sesi brainstorming tim untuk mendiskusikan ide-ide kreatif dan mendorong Lara untuk berbagi pemikirannya. Oke, bagus. Tiara mengumpulkan portofolio desain yang sukses dari proyek-proyek sebelumnya untuk dianalisis bersama tim agar merasa bisa belajar dari contoh-contoh tersebut. Bener juga. Tiara mengundang seorang ahli pemasaran digital untuk memberikan presentasi tentang strategi konten dan tren visual. Bagus juga teman-teman, tapi ini fokusnya antara C dan D ya. Karena kan ini melibatkan teman-teman yang ada di perusahaannya. Nah, kenapa jawaban yang 5 ada di C? Kita diskusi ya. Tiara mengatur sesi brainstorm itu kan menyampaikan ide-ide gagasan ya, mengusulkan gitu, mendorong Lara untuk berbagi. Nah, ini melibatkan berbagai tim. Jadi melibatkan tim dan juga ini pasti ada sesi diskusi dan Lara menjadi tahu bahwa apa sih tren dan gaya desain yang memang diinginkan oleh perusahaan karena teman-temannya sudah banyak berpengalaman. Jadi poin 5-nya ada di C. Kemudian poin 4-nya ada di D. Tiara mengumpulkan portofolio desain yang sukses dari proyek-proyek sebelumnya untuk dianalisis. 3B ya. Tiara menuju seorang desain senior yang memiliki pengalaman luas dalam proyek serupa untuk menjadi mentor bagi Lara dan memberikan umpan balik pada karyanya. Itu ya teman-teman. Jadi semuanya positif. Kalau nggak latihan, ini bisa menyebabkan kita akan terjebak. Terjebaknya apa? Terjebak membaca soal nggak ada hentinya. Pada akhirnya tetot, waktunya habis. Oke, soal nomor 4. Pelayanan publik. Rumah sakit tempat Anda bekerja sedang melakukan renovasi besar-besaran di beberapa bagian gedung, salah satunya ruangan poligigi. Nisa yang sudah datang ke rumah sakit untuk memenuhi jadwal perawatan gigi diminta untuk datang minggu depan, karena saat ini ruangan masih direnovasi. Nisa merasa kecewa karena jarak rumah dengan rumah sakit cukup jauh. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa informasi penundaan perawatan telah disampaikan via pesan singkat dan telepon.
Namun, nomor telepon Nisa yang terdaftar di rumah sakit ternyata sudah tidak aktif. Jika Anda adalah pegawai bagian pelayanan rumah sakit, maka apa yang Anda lakukan? Oke, kompleks ya. Jadi intinya adalah ada keluhan dari pelanggan. Padahal Nisa sudah memberitahukan, cuman karena memang teleponnya tadi tidak aktif, sehingga menyebabkan dia ada misinformasi. Oleh karena itu kita lihat, mohon maaf atas ketidaknyamannya dan meminta pengertian kepada pasien hingga proses renovasi telah selesai. Bagus teman-teman, ada permohonan maaf. Tapi kita lihat opsi lainnya. Memberikan informasi jadwal kunjungan selanjutnya yang telah ditetapkan rumah sakit. Bagus juga, tapi ini posisinya yang telah ditetapkan gitu ya. Posisinya kan belum tentu si Nisa bisa juga ya. Oke, tetap kita keep dulu. Meminta Nisa untuk menghubungi kembali pihak rumah sakit untuk menanyakan jadwal yang tersedia. Ini menunjukkan ketidakpastian. Nisa kan harus pasti juga kira-kira kapan. Menawarkan jadwal ulang yang sesuai dengan kesediaan Nisa dan meminta pengingat tambahan melalui email atau nomor telepon baru. Nah, kira-kira mana nih teman-teman ya? Meminta meninggalkan nomor telepon tambahan agar nanti dapat dihubungi oleh pihak rumah sakit. Ini enggak, kenapa? Karena ya itu kan sudah ada Nisa, harusnya dicarikan solusi bersama. Jadi jawabannya adalah D ya, teman-teman. Jadi soal-soal TKP sekarang kan orang langsung cenderung pokoknya yang penting ada minta maaf kalau ada ketidaknyamanan itu yang terbaik. Padahal yang paling terbaik itu adalah yang punya solusi paling maksimal. Kalau yang D, kita lihat nih, menawarkan jadwal ulang yang sesuai dengan kesediaan Nisa. Jadi kita tawarkan kira-kira kapan dan disesuaikan juga dengan jadwal rumah sakit. Kemudian kita mencari solusi agar permasalahan ini nggak terjadi lagi. Caranya apa? Meminta email atau nomor telepon baru yang bisa dihubungin. Jadi poin 5-nya ada di D ya teman-teman. Poin 4-nya ada di A, kemudian poin 3-nya ada di B. Ada E-nya 2 dan ini terakhir 1. Seperti itu ya cara jawabnya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya berkaitan dengan sosial budaya. Soal ini PR. Jadi silahkan nanti ditulis di kolom komentar kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E nih. Selamat, selamat, selamat. Selamat mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan. Saat hari pertama kerja, ia menyadari bahwa budaya kerja di sana sangat inklusif dan mendorong kolaborasi lintas tim. Ini adalah pengalaman baru bagi Slamet karena di tempat kerja sebelumnya fokus lebih pada kerja mandiri dan kurangnya interaksi antar tim. Maka sikap Slamet adalah, nah jadi teman-teman namanya sosial budaya itu ada upaya untuk adaptasi nih dengan lingkungan kerja baru. A. Mulai berinteraksi dengan anggota tim lain untuk memahami dinamika kerja dan membangun kolaborasi antar tim di perusahaan baru. B. Berbicara dengan atasan atau HR untuk memahami apakah ada kebijakan formal terkait dengan kolaborasi tim yang harus diikuti. C. Tetap mempertahankan cara kerja lama karena lebih efektif. D. Meminta saran untuk rekan kerja yang lebih senior untuk menyesuaikan perbedaan budaya kerja antara perusahaan sebelumnya dan yang sekarang. Dan yang E. Membaca secara aktif kebijakan dan nilai-nilai perusahaan baru untuk memahami bagaimana ia dapat berkontribusi secara efektif dalam lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Oke, jadi jawabannya kira-kira apa nih teman-teman? Silahkan untuk ditulis di kolom komentar dan berikan alasannya ya. Jadi alasan teman-teman kira-kira kenapa nih jawabannya A, B, C, D, atau E. Ataupun teman-teman bisa bikin tingkatannya mana yang menjadi poin dengan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, seperti itu aja teman-teman. Terima kasih banyak semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.